Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sahan dengan NPM 4525210066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program fisika mulai dari pertemuan 1 sampai dengan 13. Baik, pada pertemuan 1 dengan materi satuan besaran, saya mendapatkan soal nomor 2, yaitu 10 km berapa cm. Pada program kali ini saya menggunakan tipe data long dengan kilometer awal yaitu 10. Ini untuk rumusnya, kilometer dikali 1 juta. Dan ini untuk kalian programnya, 10 km sama dengan 10 juta cm. Lanjut ke pertemuan kedua dengan materi jarak 1 dimensi. Saya mendapatkan soal nomor 4, yaitu seekor sirkuit berada di X1, 18 mm pada T1, yaitu 2 detik. Dan belakangan ditemukan di X2, 14 mm pada T2, yaitu 7 detik. Hitung perpindahan dan kecepatan rata-rata sirkuit itu untuk selang waktu tersebut. Pada program pertemuan 2, saya menggunakan tipe data float dengan posisi awal itu 18 mm dan posisi akhirnya itu 14 mm, waktu awal 2 detik dan waktu akhirnya itu 7 detik. Nah, ini untuk rumus menghitung perpindahan yaitu X2 dikurang X1 dan rumus menghitung selisih waktu T sama dengan T2 dikurang T1. Yang terakhir ini rumus menghitung kecepatan rata-rata yaitu perpindahan dibagi T. Baik, ini untuk runningan programnya, perpindahan sirkuit sama dengan min 4 mm dan kecepatan rata-rata sirkuitnya sama dengan 0,8 mm per second. Lanjut ke pertemuan ketiga dengan materi jarak 2 dimensi dan 3 dimensi. Mendapatkan soal nomor 2, sebuah projektil ditembakkan dengan kecepatan awal 150 meter per detik pada sudut 30 derajat di atas horizontal dari atas tebing setinggi 75 meter. Pada program ini menggunakan tipe data double dengan kecepatan awal itu 150 meter per second, ketinggian awal itu 75 meter, dan gravitasinya itu 10. Karena sudut 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan 0,5. Ini untuk rumusnya, dan ini runningan programnya. Ketinggian maksimum sama dengan 356,25 meter. Lanjut ke pertemuan keempat dengan materi gaya. Saya mendapatkan soal nomor 3. Sebuah benda ditarik dengan gaya F1 sama dengan 100 N ke kanan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal dan gaya F2 sama dengan 30 N ke kiri. Jika massa benda 10 kg, hitung percepatan benda tersebut. Ini untuk programnya menggunakan tipe data double dengan F1 sama dengan 100, F2 sama dengan 30, M sama dengan 10, dan sudutnya itu sama dengan 60. Dan ini untuk rumusnya. Ini untuk runningan programnya, komponen horizontal F1 sama dengan 50 N, resultan gaya sama dengan 20 N, dan percepatan bendanya itu 20 meter per second. Lanjut ke pertemuan kelima dengan materi gelombang elektromagnetik. Saya mendapatkan soal nomor 4, satu keyboard komputer, taraf intensitasnya 600 dB. Hitung jumlah keyboard komputer apabila taraf intensitasnya 800. Ini untuk programnya diketahui TI1-nya itu 600 dB dan TIN-nya itu 800. Nah, ini diketahui TI1N sama dengan 1 keyboard. Ini untuk pemanggilan I600-nya. Nah, ini 800. Ini untuk rumus-rumusnya. Dan ini programnya. Diketahui TI1 sama dengan 600, TIN sama dengan 800. Rumusnya itu TIN sama dengan TI1 ditambah 10 dikali log 10N. Dan ini untuk hasilnya. Lanjut ke pertemuan ke-6 dengan materi gelombang cahaya. Saya mendapatkan soal nomor 4, seberkas cahaya melewati lempengan kaca datar. Sudut insiden kaca sama dengan 45 derajat. Hitung sudut antara lempengan kaca dengan cahaya yang muncul di sisi lain lempengan kaca datar. Ini untuk programnya menggunakan tipe data float, di mana sudut datangnya itu sama dengan 45 dan sudut permukaannya itu 90 dikurang 45. Nah, ini untuk runningan programnya.
Sudut antara permukaan kaca dan cahaya keluar itu sama dengan 45 derajat. Saya lanjut ke pertemuan 7 dengan materi gelombang rambat. Saya mendapatkan soal nomor 11, yaitu gelombang dengan panjang 20 cm merambat sepanjang tali yang memiliki panjang total 2000 cm dan massa 2 ons. Jika tegangan tali adalah 200 N, hitung periode gelombang. Ini untuk programnya menggunakan tipe data source dengan panjang gelombang itu 0,2, panjang talinya itu 20 meter, massa talinya itu 0,2 kg, dan tegangannya itu 200 N. Ini untuk rumusnya, di mana MU sama dengan massa dibagi panjang, dan V-nya itu tegangan dibagi MU. Periodenya itu lambda dibagi T. Nah, ini untuk raningan programnya, massa jenis linear atau MU sama dengan 0,01 kg per meter. Untuk kecepatan gelombangnya sama dengan 141, sekian meter per second, dan periode gelombangnya itu 0,00141421 second. Lanjut ke pertemuan 8 dengan materi gelombang berjalan dan gelombang resonansi. Saya mendapatkan soal nomor 7, hitung panjang gelombang apabila frekuensi suatu dawai 75 Hz dan kecepatan dawai sebesar 7200 km per jam. Nah, di sini programnya menggunakan float, mana X sama dengan 75 dan V itu 7200. Ini untuk rumusnya. V-nya itu dibagi 3,6 dan untuk lambdanya itu sama dengan V dibagi X. Dan ini untuk raningan programnya, di mana panjang gelombangnya itu sama dengan 26, sekian meter. Lanjut ke pertemuan 9 dengan materi osilasi. Saya mendapatkan soal nomor 14. Diketahui massa pegas sebesar 1500 gram dengan konstanta pegas sebesar 5N per M. Hitung periodenya. Nah, ini untuk programnya. Massa dalam kilogram itu 1,5 dan konstanta pegasnya itu 5. Ini untuk rumusnya, T sama dengan 2 dikali MPI dikali M dibagi K. Nah, ini untuk raningan programnya, di mana massa pegasnya itu 1,5 kg, konstanta pegasnya itu 5 N per M, dan periode pegasnya itu 3, sekian second. Lanjut ke pertemuan 10 dengan materi gelombang tali dan gelombang bunyi. Saya mendapatkan soal nomor 9, yaitu sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz jika panjang gelombang adalah 0,125 meter. Tentukan cepat rambat gelombang tersebut, nyatakan dalam satuan cm per detik. Ini untuk programnya menggunakan tipe data float dengan frekuensi awal itu 0,25 dan panjang gelombangnya itu 0,125. Ini untuk rumus cepat rambatnya, frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, cepat rambat dikali 100. Nah, ini hasil raningan programnya. Frekuensi sama dengan 0,25 Hz, panjang gelombangnya itu 0,125 meter, dan cepat rambatnya itu 3,125 cm per detik. Saya lanjut di pertemuan 11 dengan materi superposisi dan gelombang berdiri. Saya mendapatkan soal nomor 5, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2pi dikali sin 100 pi T, X, dan Y dalam cm dan T dalam detik. Berkaitan dengan gelombang stasioner, hitung amplitudo gelombang. Ini untuk programnya dengan pi sama dengan 3, sekian. Nah, ini untuk rumus amplitudonya, di mana 40 dikali cos 2 dikali pi dikali X. Nah, ini lanjut ke raningan programnya. Persamaan Y sama dengan 40 cos 2 dikali pi dikali X dan sin 100 dikali pi dikali T. Ini nilai X-nya itu 40 cm, amplitudo pada X sama dengan 40, dan amplitudo maksimum gelombang itu 40 cm.
Lanjut ke pertemuan 12 dengan materi efek Doppler. Saya mendapatkan soal nomor 4, hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan kondisi sumber bunyi mendekati pendengar. Apabila cepat rambat bunyi di udara sebesar 360 meter per detik dan kecepatan pendengar sebesar 60 km per jam dan kecepatan sumber bunyi adalah 6 meter per detik serta frekuensi bunyi sebesar 5 Hz. Untuk runningan programnya menggunakan tipe data double di mana V sama dengan 360 dan tipe KM itu 60, tipesnya itu 6 dan F-nya itu 5. Ini untuk rumusnya dimana PKN itu dikali 1000 dibagi 3600. Nah, ini untuk runningan programnya dimana cepat rambat bunyinya itu 360 meter per second, kecepatan pendengarnya itu 16,6667 meter per second, kecepatan sumbernya itu 6 meter per second, dan frekuensi sumbernya itu 5 Hz. Ini untuk hasil frekuensi terdengarnya itu sama dengan 5,32015 Hz. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 13 dengan materi gelombang kejut. Saya mendapatkan soal nomor 7. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2pi dikali sin 100 pi T. X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Berkaitan dengan gelombang stasioner, hitung panjang gelombang. Nah, ini untuk programnya menggunakan double K sama dengan 2 dikali MPI. Nah, lambda-nya ini sama dengan 2 dikali MPI dibagi K. Nah, ini untuk hasil runningan programnya. Bilangan gelombangnya itu sama dengan 6, sekian dan panjang gelombangnya itu sama dengan 1 cm. Sekian penjelasan program fisika pertemuan 1-13 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.